semua orang bisa punya aset kripto. Bukan berarti orang yang melakukan self custody itu harus jago IT. Menurut gue semua orang bisa. Oke teman-teman, di video kali ini kita ingin membahas poin-poin penting apa saja yang harus kita terapin agar crypto wallet kita aman, agar Bitcoin kita aman di wallet self custody kita. Nah, karena kan hampir semua pemilik Bitcoin atau pemilik aset kripto, ketika mereka itu melakukan self custody-nya sendiri pada walletnya sendiri, itu mereka sering merasa insecure, merasa tidak aman. Apakah mereka sudah benar dan apakah mereka sudah melakukan protokol keamanan dengan baik dan benar. Nah, dari semuanya itu sebenarnya ada 4 poin penting saja yang perlu teman-teman miliki agar teman-teman merasa aman, nyaman, tenang ketika melakukan self custody untuk aset kripto teman-teman atau Bitcoin kalian di wallet masing-masing. Oke, kita langsung masuk aja ke poin-poinnya ya. Oke, poin pertama itu pastiin sebelum kita membuat Bitcoin wallet atau crypto wallet kita, itu baik itu laptop kita atau HP kita atau komputer kita itu sudah bersih dari segala virus malware ya. Sudah bersih dan selalu bersih dari virus malware. Nah, untuk langkah-langkah untuk membersihkan virus dan selalu tetap bersih, yang pasti kita harus melakukan update terus pada software kita. Terus pastikan selalu menggunakan aplikasi dan software yang original. Lalu juga bila perlu tambahan juga perangkat antivirus tambahan. Lalu juga melakukan pengecekan scan antivirus rutin dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman harus bersih, tidak jorok dalam menggunakan handphone dan juga menggunakan laptop ataupun komputer. Lalu juga agar HP, laptop, dan komputer kita selalu bersih juga, pastiin jangan sembarang masuk situs. Lalu juga jangan asal klik file-file PDF yang file-file lah, pokoknya apapun itu yang sumbernya tidak kita kenal. Lalu juga kita juga atur pengaturan di bagian setting komputer kita atau laptop kita atau browser kita agar security dan privacy kita diamanin, seperti itu dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Yang mungkin juga teman-teman juga sudah tahu cara melakukan pengamanan di HP, laptop ataupun di komputer kita agar bersih dari virus malware, ransomware, spyware ataupun keylogger ya. Nah, pertama itu pastiin berarti device pertamanya, device teman-teman bersih dari pastiin pertama tadi ya, laptop, komputer dan HP kalian itu sudah bersih dari virus dan selalu bersih dari virus. Lalu selanjutnya yang kedua, kalau sudah pastiin semuanya sudah bersih dari virus, laptop kita sudah legit, udah HP kedua kita udah bersih, komputer kita juga udah bersih. Nah, sekarang baru boleh teman-teman membuat crypto wallet kalian entah itu di HP, laptop ataupun di komputer. Karena baik hot wallet ataupun cold wallet pasti semuanya membutuhkan HP kita atau laptop kita atau komputer kita gitu. Nah, ketika kita membuat wallet baru, biasanya kan kita diberikan seed phrase ya. Nah, ketika kita membuat wallet baru, pastikan biasanya setiap kita membuat wallet baru tersebut, wallet baru tersebut kan memiliki private key yang khusus ya, spesifik, yang dimana dari private key itu menghasilkan seed phrase. Seed phrase ini terdiri biasanya dari 12 kata atau 24 kata. Nah, pastikan ketika kita menulis atau mencatat menyimpan seed phrase kita itu secara terpisah dari HP, laptop atau komputer kita. Jangan disimpan di online atau di-upload di cloud secara online atau disimpan di email atau disimpan di notes online. Apapun itu yang berhubungan dengan komputer atau online itu jangan sampai kalian mencatat dan menyimpannya 12 kata seed phrase tersebut secara online gitu ya. Dan jangan juga difoto, apalagi difoto pakai handphone atau lain sebagainya. Nah, yang benar adalah bagaimana cara menyimpannya dengan baik dan benar, yaitu dengan dicatat secara fisik offline. Itu teman-teman bisa melakukannya dari katakanlah dicatat, ditulis menggunakan kertas atau mungkin bisa dari steel, baja, seperti itu. Biasanya kalau yang pemula buat awal
pakai kertas dulu aja atau buku. Nah nanti yang penting kalau kertas atau buku ya, kalau kertas tebal harus tebal dan juga disimpan di tempat yang baik ya, dan jangan sampai hilang atau rusak gitu. Nah pastiin untuk kalau ingin membuat backup pun juga di tempat yang mudah dicari ditemukan. Oke, itu pertama khusus sheet press ya. Lalu selanjutnya setelah teman-teman mencatat sebuah sheet pressnya, teman-teman tuh baik itu 12 kata atau 24 kata. Nah teman-teman harus juga tambahkan passphrase di setiap pembuatan crypto wallet baru kita atau Bitcoin wallet baru kita. Nah passphrase sendiri ini sebagai pengaman tambahan bagi crypto wallet teman-teman atau Bitcoin wallet teman-teman, dimana passphrase sendiri bisa berkombinasi antara huruf dan angka, umumnya seperti kita membuat password. Nah tapi pastikan juga jangan sama seperti password kita ketika ingin akses ya, login atau logout gitu. Nah bikin aja sedemikian rupa, yang penting mudah diingat tapi juga jangan terlalu mudah juga gitu ya. Jangan juga menggunakan passphrase kalimat passphrase yang sama seperti password kita. Nah dengan tambahan passphrase sendiri, apabila ada orang lain yang mengetahui sheet press kalian nih, misalkan sheet press kalian itu ketahuan sama orang lain, namun dengan adanya tambahan passphrase di setiap wallet Bitcoin teman-teman atau wallet kriptonya teman-teman, itu pasti akan lebih aman dan orang tersebut pun tidak bisa mengakses, karena dengan sheet press yang sama namun dengan passphrase yang berbeda, bahkan itu menghasilkan master key yang berbeda, private key, master key yang berbeda-beda, sehingga dana teman-teman seakan aman gitu. Misalkan contoh teman-teman bikin create wallet baru nih, udah akhirnya pilih ada sheet press nih 12 kata karena teman-teman udah catat. Habis pilih kata-katanya udah catat nih, lalu teman-teman juga tambahkan passphrase nih di wallet teman-teman. Nah misalkan katakanlah passphrase-nya percobaan 1 misalkan, contoh aja ini sih ya, percobaan 1 tanda tanya, tanda seru, bintang-bintang segala macam gitu ya. Nah terus ada orang lain nih, misalkan mengetahui teman-teman punya sheet press, katakanlah 12 kata itu kan, misalkan 12 katanya Celsius segala macam, debris semua masukin, tapi orang itu nggak tahu passphrase teman-teman gitu, itu tidak akan bisa diakses. Lalu juga misalkan dia coba ngasal masukin passphrase gitu, misalkan katakanlah udah nih sheet press-nya sama, tapi dia masukin passphrase-nya, katakanlah tadi kan teman-teman bikin passphrase-nya namanya kalimat passphrase-nya kan katakanlah tadi percobaan 1 ya gitu ya. Nah katakanlah itu nyobain coba masuk 1 misalkan. Nah tiba-tiba masuk nih si hackernya nih, bisa akses, tapi nanti saldo itu nggak muncul, pasti menghasilkan karena master key-nya berbeda gitu. Jadi intinya aman selama teman-teman tambahin passphrase, itu aman. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan juga, barangkali nih passphrase-nya benar-benar sangat panjang dan unik dan susah ditebak, nah pastikan juga menyimpan dan mencatat passphrase itu jangan satu tempat sama sheet press ya. Jadi kalau misalnya satu tempat jadi misalkan teman-teman naruh di katakanlah di mana nih, di meja gitu, di laci misalkan, sheet press-nya di situ juga teman-teman nyatet passphrase juga di situ. Jadi ketika ada pencuri atau orang lain juga mengambil itu bisa tahu semua ntar. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Pastikan kalau mau menyimpan sheet press dan passphrase ya berbeda. Juga kalau nyimpan sheet press kan itu misalnya 12 kata tuh. Nah juga jangan sampai 12 kata terus teman-teman pisah-pisah nih, satu di mana taruh satu di mana, jangan, udah jadi satu aja gitu. Jadi jangan sampai saking pengen amannya malah juga bikin pusing teman-teman gitu, bikin malahan nanti kalau teman-teman hilang walletnya atau rusak terus mau memulihin walletnya, tiba-tiba pakai sheet press-nya susah gitu, malah nggak ngerti dan segala macam. Tapi kalau teman-teman sudah advance itu, kalau pengen kayak gitu mau dipisah-pisah, jadi jangan hanya pakai standar sheet press, pakainya yang Samir Backup gitu. Nah nanti untuk penjelasan Samir Backup mungkin nanti saya akan jelasin di video selanjutnya ya. Gue bakal lebih jelasin lebih nanti untuk Samir Backup. Jadi
tadi ya. Oke, poin pertama tadi pastiin komputer, laptop dan HP-nya sudah bersih dari virus dan selalu bersih dari virus. Kedua, pastikan seed press-nya itu dicatat secara offline ya, fisik gitu. Jangan disimpan di online, jangan disimpan di laptop, jangan disimpan di cloud, di email atau di notes online. Pokoknya simpan seed press secara fisik. Boleh ditulis dulu di buku atau di kertas, nanti kedepannya bisa langsung pindahin di steel gitu, di baja gitu, agar gak gampang rusak, gak gampang hancur kalau kena air atau kena api gitu. Nah lalu ketiga, pastiin tambahin passphrase nih. Nah ini yang paling penting nih, sudah tadi kan seed press, terus ada passphrase nih. Jadi pastikan passphrase juga menggunakan kombinasi kalimat, kata dan angka yang unik, yang susah ditebak tapi mudah diingat sama teman-teman. Dan kalau mau menyimpan passphrase sendiri, pastiin terpisah dengan seed press dan HP menyimpan data catatan passphrase dan seed press itu di tempat yang sama. Nah oke, itu 3 poin itu. Lalu terakhir keempat, nah ini ngomongin tentang private key dan public key nih teman-teman. Nah kalau private key sendiri tuh sebenarnya itu ya, setiap kita buat wallet pasti ada private key-nya. Nah lalu di public key ini pasti, biasanya kalau teman-teman yang masih baru atau awam ya, kayak gue juga awal-awam tuh pasti bingung ini, apa bedanya master public key, apa bedanya public key, atau apa bedanya extend public key nih, macam-macam nih. Kalau extend public key kan kata XPUB ya gitu. Nah kalau private key udah pasti gak boleh sampai terekspos sama orang lain, udah biar di situ, jangan dipindah-pindah, jangan di copy paste, pokoknya jangan apa-apain lah itu pokoknya kalau private key. Nah kalau di public key itu kan ada master key, master public key, ada extend public key nih, XPUB. Nah pastiin master key atau master public key itu juga jangan diekspos, jangan dipindah-pindah, jangan diklip, pokoknya jangan sampai ketahuan orang lain lah. Sama mirip kayak private key, padahal kan ini kan master public key kan public key kan harusnya boleh gitu. Jangan, kalau master key itu dia nanti bisa, walaupun tidak secara langsung mengakses dana kamu punya aset Bitcoin atau aset kripto, tapi nanti dari situ bisa ketahuan segala macam address dan lain-lainnya. Pokoknya intinya sih yang namanya master key, private key, master key atau master public key itu gak boleh ketahuan sama orang. Yang boleh di-share sama orang atau ketahuan lah maksudnya, bukan di-share, bisa kelihatan atau gak sengaja kelihatan itu ya public key atau extend public key. Nah lalu kalau mau nerima transaksi, katakanlah mau nerima Bitcoin atau mau transfer, itu yang teman-teman butuhin sebenarnya Bitcoin address-nya ya, atau wallet address-nya gitu. Jangan sampai kebolak-balik nih, nanti malah mau transfer itu pakai key-nya gitu. Jangan ya. Ya pada umumnya pokoknya kalau mau nerima Bitcoin, gampangnya lah pokoknya jangan. Jadi biar ini kan supaya buat pengetahuan dasar supaya intinya sih teman-teman dengan melihat video ini akhirnya bisa tahu dan merasa aman dan nyaman dan tidak insecure lagi nih kalau pas melakukan self custody buat Bitcoin kamu atau aset kriptomu nih gitu ya. Nah itu pokoknya kalau terima transaksi itu pasti pas yang dibutuhkan itu dari si pengirim itu, entah itu pengirim juga kamu juga misalkan gitu, itu adalah Bitcoin address-nya atau wallet address-nya teman-teman. Oke, seperti itu 4 poin tadi ya. Jadi kesimpulannya tadi ya sudah ya. Pertama itu pastiin HP, laptop, komputernya sudah bersih dari virus, segala virus malware, ransomware, keylogger, dan sudah bersih dan harus selalu bersih. Kedua, pastiin seed press kamu dicatat dengan baik secara terpisah, jangan sampai disimpan secara online, jangan disimpan di laptop, jangan disimpan di komputer, jangan disimpan di notes HP, pokoknya jangan difoto, pokoknya harus disimpan secara fisik di buku atau di kertas. Lebih bagus lagi di baja gitu ya, dipindahin di besi, baja itu ada itu untuk penyimpanan seed press itu di secara besi atau baja. Lalu ketiga, pastiin terapin passphrase gitu ya, atau extend word. Kalau di Electrum namanya extend word, umumnya kalau di lain namanya passphrase, umumnya kita sebut passphrase nih, passphrase gitu. Nah bentuk passphrase ini itu pokoknya mirip kayak bikin password lah, tuh bahasa gampangnya mirip kayak bikin password, tapi jangan sama kayak bikin kayak passwordnya, harus kalau bisa berbeda, unik sendiri, yang pokoknya susah ditebak tapi tetap mudah diingat oleh teman-teman. Lalu juga kalau pengen dicatat pun pastiin di passphrase ini jangan digabung catatannya sama kertasnya atau bukunya si catatan seed press tadi gitu ya, harus terpisah supaya kalau misalkan ada orang yang nyuri
tadi kamu punya catatan, itu cuma hanya nyuri seed phrase-nya tuh. Nah, dengan adanya passphrase, walaupun orang lain tahu seed phrase kamu, itu masih aman. Susah ditebak karena salah masukin passphrase pasti akan menghasilkan alamat yang berbeda gitu. Pokoknya passphrase itu pengaman yang lebih mutlak gitu. Pengaman yang mutlak lah, pokoknya lebih mantap banget lah. Tapi juga teman-teman jangan sampai lupa passphrase ya. Kalau lupa ya parah gitu. Jangan sampai lupa ya. Lalu, nah passphrase sendiri tambahan lagi ya sedikit. Passphrase sendiri nih menurut saya ini bagus untuk semua pemula atau orang awam yang nggak mau ribet. Katakan, aduh mau pakai 2FA authenticator gitu, atau mungkin mau pakai multisig. Nah itu sebenarnya itu bagus kalau misalnya tidak ngerti multisig, two factor autentifikasi, itu lebih bagus. Tapi tetap kalau tanpa passphrase orang lain bisa tahu seed phrase kamu nih, walaupun kamu pakai 2FA kayak pakai multisig kayak gitu ya, tapi kamu orang lain tuh tahu seed phrase kamu, ya tamat, sudah hilang. Tapi walaupun cuman hanya katakanlah transaksinya itu nggak pakai two factor autentifikasi, yang nggak pakai multisig pun, selama aman dengan passphrase udah aman. Meskipun orang lain tahu seed phrase kamu, ada passphrase, wallet kamu aman, nggak akan keakses dan ke expose pokoknya gitu. Lalu tadi keempat, antara private key dan public key ya. Pokoknya private key, yang namanya private key, master public key itu nggak boleh ketahuan sama orang lain. Pokoknya nggak boleh kepindah-pindah, nggak boleh ke copy paste, pokoknya situ aja truk gitu. Private key, master key, atau master public key gitu. Nah yang boleh dikasih tahu orang lain itu atau di share atau jika diperlukan itu adalah public key-nya atau extend public key-nya, XPUB-nya gitu. Lalu kalau mau nerima transaksi itu yang diberikan oleh si pengirim, itu kamu cukup berikan wallet address-nya atau Bitcoin address-nya saja. Seperti itu teman-teman, tips agar supaya kamu ketika melakukan self custody untuk Bitcoin kamu atau aset kriptomu yang lain itu kamu bisa merasa aman, nyaman, tidur tenang, pokoknya mantap lah gitu. Jadi gua yakin semua orang bisa punya Bitcoin, semua orang bisa punya aset kripto. Bukan berarti orang yang melakukan self custody itu harus jago IT. Menurut gua semua orang bisa gitu. Dan tadi cara-cara amannya yang pattern-patternnya tadi aja yang harus diperhatiin. Udah, menurut gua gampang lah gitu, simple, mudah, dan sangat mudah dimengerti lah. Nah ini bisa ada pertanyaan seperti ini nih, Kak atau Bro, kalau misalkan kita pakai cold wallet ya, hardware wallet, itu hardware walletnya hilang atau rusak, itu aset kita hilang nggak ya, aman atau tetap aman ya? Nah jawabannya adalah aman teman-teman, tetap aman. Nggak ada hubungannya private key kamu dengan hardware atau perangkat fisik yang rusak. Karena untuk nanti melakukan recovery-nya, yaitu cukup dengan kamu punya seed phrase tadi. Dan kalau ada passphrase-nya, seed phrase dan passphrase, seperti itu. Nah jadi tipsnya kalau misalkan teman-teman pakai hardware wallet ya, cold wallet itu yang hardware wallet seperti Trezor, Coldcard, Blockstream Jet atau Blockstream Green dan lain sebagainya, Ledger dan lain sebagainya, itu kalau beli minimal langsung 2 gitu. Jadi satu untuk nanti mungkin dibawa-bawa, katakanlah ya, satunya disimpan di rumah kamu atau di tempat yang aman lah. Jadi andai kata satunya hilang, itu teman-teman bisa langsung melakukan recovery pakai device satunya cadangan gitu kan. Nah lalu pastiin juga kalau naruh seed phrase jangan sama passphrase, catatan seed phrase atau passphrase jangan dibawa kemana-mana ya. Jadi jangan sampai kamu bawa-bawa nih di dompet catatan seed phrase, itu jangan. Ya udah, itu seed phrase, passphrase pokoknya harus disimpannya, dia nggak boleh gerak lah pokoknya. Jangan gerak pokoknya, itu harus aman, jauh, pokoknya jauh, terhindar dari api, air dan lain sebagainya. Bisa terserah kamu mau di laci, mau di brankas, mau di ya maksudnya laci kunci ya, bukan laci biasa gitu, atau mungkin ya umumnya sih di brankas ya, kita beli brankas sendiri gitu. Pokoknya nggak boleh gerak lah, jangan sampai taruh di dompet juga, jangan taruh di buku, pokoknya misalnya jangan sampai dibawa-bawa lah intinya gitu ya. Boleh di buku tapi bukunya taruh di brankas gitu, itu aman gitu. Nah itu pertanyaan Q&A bisa gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan hardware wallet kamu rusak tuh, Trezor kamu rusak atau Coldcard kamu rusak, itu masih aman. Kalau hilang atau rusak tadi seperti tadi ya jawabannya teman-teman. Kalau misalkan bagaimana kalau cold wallet kita, hardware wallet kita itu hilang atau rusak,
Jawabannya aman, tidak ada hubungannya cold wallet yang hilang atau hardware wallet yang hilang atau yang rusak itu hubungannya dengan private key kamu, karena private key kamu itu tetap menempel ya, menyatu dengan sistem. Kalau sistem cukup dengan tadi seed press atau passphrase. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan lagi nih, standar seed press dengan Shamir backup itu lebih baik yang mana kan, lebih aman yang mana kan gitu ya. Nah, jawabannya dua-duanya aman teman-teman, dua-duanya aman. Yang penting tadi, selama kamu punya passphrase, mau itu standar seed press yang hanya 12 kata atau 24 kata atau 18 kata, mau pakai Shamir backup, dua-duanya selama pakai passphrase itu pasti crypto wallet kamu atau Bitcoin wallet kamu itu akan jauh lebih aman. Karena dengan adapun misalkan ada orang lain bisa melihat atau mencuri kamu punya seed press, tapi dengan adanya passphrase tambahan, si orang tersebut tidak bisa mengakses kamu punya aset kripto atau saldo kripto kamu atau Bitcoin kamu. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya lebih aman, lebih mantap lagi kalau pakainya tidak hanya pakai standar seed press nih, pakainya teman-teman pakai yang Shamir backup. Itu lebih jauh lebih mantap lagi ya teman-teman, lebih aman, lebih mantap lah. Nah, kalau standar seed press biasa kan pas kita create wallet menggunakan standar seed press biasa, itu kan biasa kita pakainya 12 kata tuh. Nah, kalau kita waktu create walletnya pakai Shamir backup, itu misalkan Shamir backupnya pakai 20 kata, lalu teman-teman pilih Shamir backupnya yang metode 3 dari 5 misalkan, atau 5 dari 10, 3 dari 5 deh misalkan. Nah, itu tuh tiap-tiap backupnya tuh memiliki 20 kata teman-teman. Jadi tadi kan teman-teman pilihan Shamir backup yang 20 kata, lalu teman-teman pilihnya 3 dari 5. Nah, jadi tiap-tiap backup itu memiliki 20 kata yang berbeda-beda, 20 kata beda-beda, ini 20 kata, 20 kata, 20 kata, 20 kata, dan tiap-tiap ininya tuh beda-beda tiap backupnya. Jadi misalkan teman-teman ketika ingin recovery pakai Shamir backup, kalau teman-teman patut kita pakai Shamir backup, berarti teman-teman nanti recovery kan pakai Shamir backup ya. Tadi misalkan pakainya 3 banding 3 dari 5. Berarti teman-teman butuh 60 kata berbeda itu untuk merecovery wallet teman-teman ketika wallet teman-teman hilang atau rusak gitu. Tapi juga nanti buat pencuri juga susah. Kalau misalkan pencurinya pengen mencuri juga, dia harus mencuri di misalnya tadi 3 banding dari 5 ya. Berarti harus dari 100 kata tersebut dia harus collect setidaknya 60 kata dari 3 kertas yang berbeda itu. Gitu. Seperti itu teman-teman. Tambahan buat penjelasan Shamir backup ya. Nanti kalau untuk kita jelasin tentang Shamir backup, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana kita tips agar kita ketika menggunakan Shamir backup itu aman, dan aman buat kita tapi juga buat orang tidak si hacker atau orang yang mau jahat sama kita itu susah untuk mencurinya. Karena gini, Shamir backup itu misalkan teman-teman pakai yang katakanlah 20 kata misalkan gitu ya. Jadi satu recovery seednya aja tuh 20 kata nih. Terus teman-teman pakainya Shamir backupnya 2 banding 5 misalkan, atau 3 banding 5 misalkan gitu ya. Nah, itu berarti si pencuri itu, si orang tersebut harus mengetahui 3 dari 5 tersebut harus mengetahui gitu. Susah banget, apalagi kalau misalnya teman-teman 5-nya ini disimpan di tempat yang berbeda-beda, misalkan satu di rumah, satunya di kantor, misalkan satunya di bank, satunya di rumahnya saudara, misalkan di beda kota, misalkan aja nih, satunya di mana gitu. Nah, ini dari 5 ini orang tersebut tuh butuh 3 minimal tuh bisa mencuri 3. Tadi kan 3 banding 5 ya. Ya kalau misalkan 2 banding 5 berarti cukup 2 saja gitu. Kalau 4 banding 5 ya berarti harus 4-4-nya gitu untuk nanti recovery. Jadi Shamir backup ini ngomongin recovery ya. Kalau multisig itu ngomongin transaksi untuk transfer. Kalau Shamir backup itu untuk recovery-nya gitu kan. Kalau misalkan pakai standar yang seed press standar kan hanya 12 kata, berarti kalau misalkan hardware kamu, wallet kamu itu hilang atau rusak, berarti kalau pengen nanti recovery pakainya tadi seed press 12 kata plus passphrase kalau pakai passphrase gitu kan. Nah, kalau misalkan pakainya Shamir backup berarti harus, tadi misalkan teman-teman pakainya 3 banding 5, berarti teman-teman harus masukin input tuh
eh, 20 kata, tadi kan 20 kata ya, 20 kata dari 3 dari 5 tersebut, baru plus passphrase, kalau misalnya ada passphrase-nya, baru itu kamu bisa akses, kamu punya aset Bitcoin kamu, kripto kamu lah gitu di wallet itu. Nah, tapi juga jangan sampai terlalu ribet juga ya. Contoh misalkan tadi ya 3:5 gitu Samir backup-nya. Nah, mungkin susah buat pencuri, tapi juga jadi repot buat kamu nanti. Bisa-bisa kamu sendiri yang bahkan nggak bisa buat recovery. Misalkan satunya hilang, satunya rusak. Misalkan kamu punya 5 nih, kamu pakainya 3:5 misalkan gitu ya. Satunya hilang, satunya rusak, satunya misalkan ya hilang gitu ya. Kamu cuma punya 2 nih, sedangkan kamu ya udah, kamu pun sendiri nggak bisa buat recovery teman-teman gitu. Jadi pastiin ya, itu sebenarnya Samir backup itu bisa sampai berapa ya, 20 tuh sampai 50 gitu, pokoknya banyak lah, bisa sampai banyak. Tadi mau 2:5, 3/5, atau 5/10, 7/10, atau 2/3, bebas lah. Itu yang penting kalau misalnya teman-teman pakai Samir backup, itu pastiin jangan sampai juga bikin kamu susah untuk recovery kalau hilang. Jadi langsung bayangin kalau hilang, kamu bisa nggak recovery-nya, kamu bisa nggak untuk anti recovery-nya gitu. Jadi nggak hanya mikirin tentang keamanan, tapi ntar malah kamu susah untuk recovery kalau kamu punya wallet kamu hilang atau rusak. Tapi juga kamu harus mikirin juga kamu harus bisa akses itu gitu. Dan pastiin juga saudara-saudara kamu gitu, siapa yang orang kamu percaya, orang yang kamu cintai, kamu kenal, kamu sayangin, keluarga kamu atau mungkin pasangan kamu atau siapa kamu, itu bisa tahu juga cara recovery-nya ya. Jadi jangan sampai ntar kamu udah invest, punya banyak Bitcoin, punya banyak aset kripto mungkin gitu, tapi kamunya kenapa-kenapa, terus saudara kamu atau orang terdekat kamu nggak bisa melakukan recovery itu sebagai ahli warisnya kan. Waduh, udah itu tamat lah, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya intinya, mau itu standar seed phrase yang hanya 12 kata ataupun Samir backup, selama dengan passphrase ya dua-duanya aman lah gitu. Tapi kalau memang udah nanti biasa sih orang tuh naik level sih, biasa seed phrase yang biasa nih, tapi tiba-tiba udah paham nih, udah punya manajemennya, oke lah mau diubah jadi yang tadi apa, Samir backup gitu, tapi juga dengan passphrase. Tapi intinya sih seed phrase biasa pun, standar yang biasa pun, dengan adanya passphrase itu juga aman gitu. Yang penting kayak tadi ya, cara tips-tipsnya jangan lupa cara nyatet, gimana cara nyatet dan menyimpan seed phrase-nya, gimana cara mencatat dan menyimpan kamu punya passphrase. Kalau mau nggak disimpan pun passphrase kan juga nggak jadi masalah gitu kan. Nah, biasanya nih ada pertanyaan lagi nih, apakah si perusahaan penerbit wallet tersebut, baik yang hot wallet atau yang cold wallet ya, katakanlah seperti Trezor, Electrum, Trezor, Coldcard, Blockstream, dan lain sebagainya. Pokoknya sih perusahaan developer si wallet ini itu bisa mengakses atau mengontrol kita punya wallet gitu. Itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu tuh teman-teman, ya kan? Wah, kan dia kan pembuatnya, produsennya, pasti jangan-jangan dia bisa tahu punya private key kita nih. Jangan-jangan ini udah disetting dari awal gitu, segala macam. Dari awal, dari sana udah disetting, jadi kita udah punya yang udah diatur dari sana gitu ya. Oke, nah jawabannya gini teman-teman. Sebelum ke situ, oh ya, nih pastiin teman-teman ketika membeli membeli cold wallet ya, hardware wallet, itu pastiin teman-teman beli di situs resminya. Jadi Trezor ya di Trezornya, Blockstream di Blockstreamnya, Coldcard di Coldcardnya gitu. Ataupun kalau yang hot wallet gitu, misalkan download Electrum ya di electrum.org gitu ya. Jangan sampai di situs yang lain ataupun di situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang bukan officialnya gitu. Jangan sampai beli di marketplace, jangan beli di Amazon, Tokopedia atau marketplace lainnya, atau jangan sampai beli di orang lain, itu jangan ya. Itu pokoknya pastiin kalau mau install hot wallet dari situs resminya ya, bisa kalian googling sendiri sebelum melakukan pembelian situs resminya gitu. Juga bisa dan juga kalau
misalkan untuk yang cold wallet atau yang hardware wallet itu juga pastiin juga beli hanya di situs resminya, bukan di marketplace, bukan di Tokopedia, bukan di Shopee, bukan di orang lain gitu. Ya, pokoknya lebih aman, pokoknya pastiin dah mending di ini aja, di situs resminya, langsung ke perusahaannya lah gitu, ke develop produsennya gitu. Oke, baik lagi ke pertanyaan tadi, bisa nggak kira-kira itu produsennya, pengembangnya, developernya, produsennya wallet Bitcoin wallet kita atau crypto wallet kita tersebut, hardware wallet kita seperti Electrum, Trezor, Blockstream, Coldcard gitu, itu bisa mengakses kita punya wallet gak sih, atau mengontrol kita punya wallet gak sih gitu kan. Nah, jawabannya tidak bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena setiap wallet itu memiliki apalagi kita membuat create wallet ya, di setiap wallet itu memiliki private key yang unik, yang berbeda-beda dan unik, yang dimana private key itu dihasilkan dari namanya tuh algoritma kriptografi yang bernama pseudorandom number generator, PRNG lah itu singkatannya, yang dimana menghasilkan bilangan acak berdasarkan pada entropi yang diberikan oleh sistem operasi wallet tersebut. Nah, jadi intinya aman teman-teman, nggak mungkin tiba-tiba itu. Makanya kan jangan sampai beli dari produsen yang bukan official resminya ya gitu. Dan pasti setiap wallet itu sudah pakai algoritma kriptografi pseudorandom number generator tersebut. Jadi acak masukin private key kamu buat kamu gitu. Asal lagi apalagi nanti kamu tambahin passphrase gitu kan. Apalagi kamu tadi pakai Samir backup, udah makin mantap lagi lah, udah itu aman. Jadi kesimpulannya intinya aman teman-teman, jangan khawatir karena tadi alasannya tadi ya sudah pakai setiap private key yang terbentuk dari setiap wallet itu dihasilkan di-generate dari namanya pseudorandom number generator ya. Itu terbentuk menggunakan algoritma kriptografi yang disebut pseudorandom number generator atau PRNG. Teman-teman bisa googling sendiri lah PRNG itu apa, pseudorandom number generator. Nah, itu setiap private key yang terbentuk itu dari situ teman-teman, algoritma kriptografi itu. Nah, kalau video ini juga membantu teman-teman, boleh teman-teman share untuk ke kerabat-kerabat teman-teman lainnya, agar bisa teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi ini, cara-cara, poin-poin penting apa aja yang harus kita perhatikan agar kita merasa aman, nyaman, memiliki self custody sendiri, menyimpan Bitcoin kita sendiri di wallet kita sendiri secara self custody. Lalu untuk agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lainnya, boleh like video ini dan subscribe, dan sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Thank you.